Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita bertemu lagi dalam segmen terbaru Mr. Klik yaitu Ringkas, ringan, komplit, dan mengasihkan. Baik, pada ringkas kali ini itu kita akan membahas objek dan pengamatan IPA. Perlu sahabat ketahui bahwa ringkas ini merupakan garis besar dari materi yang akan dipelajari kalian dalam satu bab. Nah, tentunya kalian sudah siap ya belajar bersama Mr. Klik dan jangan lupa sebelum melanjutkan videonya, sahabat semua subscribe channel Mr. Klik agar mendapatkan update-update video terbaru Mr. Klik di sini. Nah, pada objek dan pengamatan IPA kita akan mempelajari 3 bab yaitu penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi ada 3 ya sahabat. Yang pertama adalah penyelidikan IPA, yang kedua adalah pengukuran, yang ketiga adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah sahabat semua siapkan alat tulisnya bisa untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Mr. Klik. Yang bagian pertama, Mr. Klik akan menjelaskan tentang penyelidikan IPA. Namun apa sebenarnya IPA itu? Ilmu pengetahuan alam. Apa sebenarnya di situ? Bahwa kita tahu ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam itu ada yang namanya penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahapan, yaitu pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Tahap yang pertama, pengamatan, itu merupakan proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki, biasanya menggunakan panca indera. Yang kedua adalah inferensi. Inferensi ini adalah merumuskan penjelasan atau mendeskripsikan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Baru tahapan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, ilmu pengetahuan alam juga dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fisika. Fisika ini mempelajari aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Yang kedua adalah kimia. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Yang ketiga ada biologi. Tentunya kalau biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan dari ukuran yang kecil sampai lingkungan yang luas. Yang keempat adalah antariksa. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi ada 4 ya sahabat, fisika, kimia, biologi, antariksa. Nah ini adalah tahapan yang dipelajari di penyelidikan IPA. Untuk lebih jelasnya mungkin Mr. Klik akan berikan sebuah kuis ya, untuk ngecek bagaimana sahabat sudah paham atau belum. Kita simak ya pertanyaannya. Dalam suatu penelitian, Fahmi menyiapkan 2 tanaman tomat. Pada tanaman yang pertama, ditambahkan serbuk gergaji di sekitar tanaman tomat. Sedangkan pada tanaman kedua, tidak ditambahkan serbuk gergaji. Setelah mendapatkan hasil, Fahmi merumuskan deskripsi berdasarkan hasil pengamatan, guna menemukan pola. Pada tahap ini, Fahmi sedang melakukan tahapan apa sahabat? Apakah pengamatan, B. hipotesis, C. inferensi, atau D. mengkomunikasikan? Betul sekali, jawabannya adalah inferensi. Kata kunci di sini adalah merumuskan deskripsi berdasarkan hasil pengamatan guna menemukan pola. Ini adalah tahapan yang dinamakan inferensi. Baik, kita akan lanjut di bagian yang kedua tentang pengukuran. Sahabat semua sudah mendengar ya apa itu pengukuran? Pasti pernah mengukur kan? Tapi secara fisika pengukuran itu bisa dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda atau suatu besaran istilahnya dari suatu objek. Nah, mengukur sendiri itu adalah membandingkan
nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya mengukur lebar meja dengan menggunakan mistar. Jadi bandingkan antara meja dan mistar, itu adalah mengukur. Selanjutnya, pengukuran juga dibagi menjadi dua, yaitu ada pengukuran langsung dan pengukuran tak langsung. Pengukuran langsung di sini adalah proses pengukuran dengan memakai alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada alat tersebut. Misalnya menggunakan mistar nih, langsung kita tahu di situ. Oh, 3 cm, 5 cm, dan yang lain. Yang kedua adalah pengukuran tak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Bisa menggunakan alat bantu, misalnya biasanya menggunakan jengkal bisa, terus baru diukur, atau menggunakan bambu, baru nanti diukur satu bambunya berapa, atau menggunakan rumus, sahabat. Nah, jadi di sini adalah pengukuran langsung dan tak langsung. Coba, Mr. Klik akan berikan pernyataan nih. Benar atau salah, sahabat? Mengukur panjang meja menggunakan tali adalah pengukuran langsung. Sekali lagi, mengukur panjang meja menggunakan tali adalah pengukuran langsung. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Jadi mengukur panjang meja menggunakan tali merupakan pengukuran tidak langsung karena kita masih membutuhkan alat ukur lain. Seperti mengukur panjang talinya itu menggunakan meteran di situ, sahabat, sehingga mengukur panjang meja menggunakan tali adalah pengukuran tak langsung. Lanjut ke bagian yang ketiga, bagian akhir dari objek dan penyelidikan IPA adalah besaran dan satuan. Tadi sudah mendengar sekilas istilah tentang besaran atau satuan. Untuk lebih jelasnya, Mr. Klik akan jelaskan. Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Sesuatu yang dapat diukur. Besaran ini dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan satuan itu adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Satuan juga dibedakan menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sahabat, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Perlu sahabat ketahui, besaran pokok itu ada 7 besaran. Ada besaran panjang, ada besaran massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Biasanya sahabat pasti punya nih clue-clue untuk menghafalkan, istilahnya mudah mengingat besaran pokok. Kalau Mr. Klik biasanya pakai Pak Mawa Suka Juminten. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Sahabat punya cara untuk menghafalkannya apa? Bisa tulis di kolom komentar. Mr. Klik tunggu ya, supaya bisa membantu rekan-rekan semua. Lanjut, setelah besaran pokok tentu ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan itu bisa, contohnya ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, berat jenis, percepatan, dan masih banyak yang lain. Nah, sahabat bisa simak di sini. Ini adalah tabel yang menunjukkan besaran turunan. Baru 10 sahabat, masih banyak sebenarnya. Misalnya luas, itu berarti dijabarkan dari perkalian besaran panjang. Satunya panjang, lebar, itu semuanya besaran panjang. Atau kecepatan. Coba lihat nomor 4. Itu adalah perpindahan dibagi waktu, sehingga penjabarannya dari besaran panjang dibagi besaran waktu. Dan sahabat bisa lihat sendiri 10 di situ ada berbagai macam besaran turunan, penjabaran besaran pokoknya atau sistem MKS-nya atau satuannya di situ. Bisa di pause atau di screenshot supaya sahabat mudah untuk mendapatkan infonya di sini. Lanjut sahabat, siap untuk uji pemahamanmu? Oke, sekarang adalah menyebutkan besaran pokok. 5 besaran pokok selain panjang dan waktu. Mr. Klik akan kasih kesempatan kepada sahabat untuk memberikan di kolom komentar, boleh deh. Silahkan tulis di kolom komentar 5 besaran pokok selain panjang dan waktu. Tadi Mr. Klik Pak Mawa Suka Juminten. Sudah ada panjang, berarti massa sahabat. Oke, benar sekali. Jadi ada massa, waktu sudah, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya.
Jadi 5 itu adalah ada massa, suhu, kuat arus, jumlah saat, dan intensitas cahaya. Selain panjang dan waktu. Oke, selamat sahabat. Berarti sahabat sudah menyelesaikan ringkas kali ini. Jadi ringkas tentang objek dan penyelidikan IPA telah selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel Mr. Klik agar mendapatkan materi-materi ringkas selanjutnya. Ingat sahabat, ringkas ini hanya garis besar. Jadi sahabat bisa mendapatkan penjelasan lebih detail yang ada di video-video Mr. Klik. Jadi sahabat bisa eksplor lebih banyak video-video yang ada di Mr. Klik tentang mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Semoga penyampaian ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih.